Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Kondikmah, NIM 2306020029. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai tentang kapital selekta IPA dengan submateri sistem agresi manusia. Adapun dosen penghapus saya yaitu Ibu Feni Widianti, MPD. Baik, langsung saja kita ke video pembelajarannya. Saya akan menjelaskan materi mengenai sistem agresi. Adapun di sini ada peta konsep dari sistem agresi, di mana kita akan membahas organ-organ apa saja yang terlibat dalam sistem agresi seperti ginjal, kulit, paru-paru, hati, beserta kita akan membahas sedikit mengenai gangguan pada sistem agresi manusia. Ketika kita olahraga, kulit akan mengeluarkan keringat. Keringat ini adalah respon untuk menjaga agar suhu tubuh kita itu tetap normal. Nah, berkeringat pun itu termasuk ke dalam salah satu sistem agresi. Jadi, apa sih itu sistem agresi dan organ apa saja yang terlibat? Jadi, sistem agresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh kita. Jadi, adapun organ-organ yang terlibat dalam sistem agresi yakni ada ginjal, ada hati, ada paru-paru, serta ada kulit. Untuk lebih jelas lagi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ekskresi itu adalah proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah nggak diperlukan lagi oleh tubuh kita. Jadi, sistem agresi ini sangat penting sekali di dalam tubuh kita. Jika tidak dikeluarkan, maka ini akan menyebabkan penyakit, bahkan bisa menyebabkan kematian. Contohnya saja seperti kita bisa mengalami kencing batu, bisa mengalami kencing manis, seperti itu. Jadi, sistem agresi ini merupakan kemampuan untuk menjaga keseimbangan tubuh dengan cara membuang bahan-bahan sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel. Selanjutnya, adapun fungsi dari sistem agresi yang pertama yakni untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Seperti yang telah saya jelaskan bahwa sistem agresi ini fungsinya untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Jadi, jika tidak dikeluarkan maka akan menyebabkan penyakit yang serius, bahkan bisa menyebabkan kematian. Fungsi yang kedua sistem agresi yakni untuk mengatur tekanan osmosis tubuh dengan tekanan osmosis lingkungan. Beserta fungsi yang ketiga yaitu mengatur sebagian besar penyusunan cairan di dalam tubuh kita. Nah, adapun alat-alat ekskresi manusia yaitu yang pertama ada ginjal. Ginjal ini merupakan alat ekskresi yang paling utama. Dia memiliki peran penting yakni membuang sisa metabolisme dalam jumlah besar melalui urin. Yang kedua ada hati. Hati merupakan organ ekskresi yang memiliki kemampuan yaitu menetralisir racun dengan menghasilkan getah empedu. Hati memiliki peran dalam mengubah amonia atau NH3 itu menjadi urea yang nantinya akan dibuang melalui kulit dan ginjal. Selanjutnya ada kulit. Organ yang ketiga yaitu kulit. Kulit berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, melindungi dari kuman-kuman serta dan bahan kimia. Zat yang dikeluarkan oleh kulit yaitu berupa kelenjar keringat. Organ yang keempat yakni ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Di sini ada organ ginjal. Nah, organ ginjal ini pada manusia, tubuh manusia itu memiliki sepasang ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan, ruas-ruas tulang pinggang. Adapun bentuk ginjal yaitu miripnya seperti kacang merah. Nah, tugas utamanya yaitu adalah menyaring darah yang nantinya akan diproses menjadi urin. Nah, adapun struktur ginjal yang terdiri dari korteks atau kulit ginjal, lalu ada medula, sumsum ginjal,
Ini kalian bisa lihat pada gambar ini. Terus yang ketiga yaitu ada pelvis, rongga-rongga ginjal, serta ada nefron, arteri vena, serta ureter. Nah, tadi kan pada ginjal kan terdapat nefron. Nah, nefron ini adalah unit terkecil penyusun ginjal. Nah, sebuah ginjal itu tersusun atas jutaan nefron. Adapun bagian-bagian nefron antara lain yaitu yang pertama ada capsula Bowman, ada glomerulus, ada tubulus contortus proximal atau kita singkat dengan TKP. Selanjutnya ada tubulus contortus distal atau kita singkat dengan TKD, serta ada lengkung Henle, dan yang terakhir ada tubulus contortus collectivus atau kita singkat dengan TKK. Nah, karena ginjal itu bertugas menghasilkan urin, maka mari kita pahami tentang tahap-tahap pembuatan urin di dalam tubuh kita. Nah, adapun tahap pembentukan urin yang pertama itu diawali dengan filtrasi. Filtrasi ini adalah proses penyaringan darah sesuai dengan tugasnya, yakni yang menyaring. Tugasnya yang menyaring, maka zat yang berukuran kecil saja dan lolos saringan glomerulus yang bisa masuk. Sedangkan zat yang berukuran besar tidak akan bisa masuk. Nah, proses filtrasi ini terjadi di bagian glomerulus atau korteks. Nah, hasil dari filtrasi yaitu urin primer atau filtrat glomerulus. Selanjutnya, tahap kedua yaitu reabsorpsi. Reabsorpsi ini adalah proses penyaringan kembali zat yang masih berguna bagi tubuh, misalnya seperti glukosa, asam amino, dan air. Nah, pada reabsorpsi ini terjadi di bagian tubulus contortus proximal atau yang kita singkat dengan TKP. Hasil dari reabsorpsi yaitu adalah urin sekunder atau filtrat tubulus. Yakni selanjutnya tahap yang terakhir yakni augmentasi, di mana augmentasi ini adalah penambahan zat yang tidak berguna bagi tubuh. Nah, pada proses augmentasi ini terjadi di bagian tubulus contortus distal atau kita singkat dengan TKD. Hasil dari proses augmentasi yaitu urin sejati. Apa sih urin sejati itu? Urin sejati adalah urin yang siap dikeluarkan oleh tubuh. Setelah dari ginjal, maka urin akan turun melalui dua saluran ureter, selanjutnya akan ditampung di kantung kemih, dan hasilnya itu akan dibuang melalui saluran uretra. Nah, dalam keadaan normal, urin itu mengandung air, urea, amonia, garam mineral, zat warna empedu, vitamin, dan obat-obatan dan hormon. Selanjutnya kita ke organ yang kedua yakni kulit. Kulit ini merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan kelenjar keringat. Nah, kulit itu berfungsi untuk sebagai pengatur suhu tubuh, sebagai alat indera peraba, sebagai pelindung tubuh, untuk menyimpan lemak, serta kulit itu membentuk vitamin D dari provitamin D. Adapun struktur kulit itu terdiri dari kulit ari atau epidermis, yang kedua atau kulit jangat atau dermis, serta ada kulit bawah hipodermis. Nah, pada epidermis ini dia akan mudah mengelupas serta terdapat pigmen melanin. Sedangkan pada kulit jangat atau dermis ini terdapat seperti pembuluh darah, ada kelenjar minyak, ada folikel rambut, terus ada kelenjar keringat, serta ada saraf-saraf. Sedangkan pada kulit bawah atau hipodermis ini hanya terdapat lemak. Begitu. Selanjutnya organ yang ketiga yakni hati. Hati ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita. Hati ini berfungsi menyimpan kelebihan gula dalam bentuk glikogen, serta membentuk vitamin A dari provitamin A, dan sebagai tempat pembentukan protombin dan fibrinogen.
Hati ini berperan mengeluarkan zat warna empedu atau bisa kita sebut dengan bilirubin. Nah, bilirubin ini hasil dari perombakan sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Nah, bilirubin ini akan dikeluarkan bersama urin sehingga membuat urin itu menjadi berwarna kuning. Membicarakan mengenai organ-organ sistem ekskresi manusia, maka sungguh luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan organ-organ ekskresi seperti yang telah dijelaskan, yakni pada organ hati, di mana hati ini mampu mengubah amonia, yakni zat yang bersifat racun, menjadi urea, zat yang tidak bersifat racun. Allah telah mendesain begitu rapi, di mana setiap yang Allah ciptakan pasti akan ada manfaatnya, dan manfaat tersebut pasti akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Sungguh besar nikmat Allah kepada kita, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 191, bahwa Allah berfirman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, dalam kurung seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dari surah tersebut maka kita tahu bahwa sangat luar biasanya ya Allah itu menciptakan kita, terutama organ-organ ekskresi tadi, dengan begitu sempurna. Organ ekskresi yang terakhir yakni paru-paru. Nah, paru-paru ini yaitu sebagai sistem ekskresi, paru-paru berperan untuk pengeluaran CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau air, hasil pernapasan manusia. Nah, pada karbon dioksida ini dan uap air sebagai sisa metabolisme akan menjadi zat sampah atau racun bagi tubuh. Maka sebab itu harus diekskresikan keluar tubuh kembali melalui hidung. Selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai gangguan pada sistem ekskresi manusia. Oke, pada gangguan pada sistem ekskresi manusia, yakni yang pertama ada nefritis atau radang nefron. Nah, pada nefritis ini merupakan infeksi pada ginjal disebabkan karena serangan bakteri Streptococcus. Selanjutnya ada gangguan yang kedua, yakni diabetes mellitus atau kencing manis. Ini disebabkan karena adanya glukosa pada urin, gangguan pada tahap reabsorpsi, serta kekurangan hormon insulin yang dikeluarkan kelenjar pankreas. Selanjutnya ada diabetes insipidus. Nah, ini dikarenakan volume urin yang sangat banyak terjadi karena kekurangan hormon ADH. Apa itu hormon ADH? Yaitu antidiuretik hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis di otak. Selanjutnya ada gangguan batu ginjal atau kencing batu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika kita tidak mengeluarkan ekskresi dan kita sering menahan kencing, maka akan menyebabkan penyakit batu ginjal atau kencing batu. Nah, kencing batu ini disebabkan karena adanya endapan garam kalsium pada rongga atau saluran ginjal. Akibatnya, maka saat kita buang air kecil, maka akan terasa sangat sakit. Selanjutnya ada gangguan albuminuria, yakni karena adanya protein albumin pada urin. Terjadi karena ada kerusakan pada glomerulus sehingga urin akan keruh dan berbusa. Selanjutnya ada asma. Asma ini merupakan gangguan pernapasan yang disebabkan oleh bronkospasme. Asma merupakan penyempitan pada saluran pernapasan utama pada organ paru-paru. Selanjutnya ada jerawat. Jerawat ini merupakan tersumbatnya kelenjar minyak yang diakibatkan debu, terus sisa-sisa kosmetik dan faktor hormonal.
Selanjutnya ada biang keringat. Biang keringat ini diakibatkan karena adanya penyumbatan pori-pori kulit atau pada kelenjar minyak. Selanjutnya yang terakhir yaitu hepatitis atau radang hati. Penyakit ini tuh disebabkan oleh virus hepatitis. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sistem ekskresi manusia, yaitu organ-organ yang terlibat beserta gangguan apa saja yang terjadi di sistem ekskresi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.